Memperkuat keberlanjutan Bali Work Plan, SOMTIS Indonesia bekerja sama dengan BNPT yang didukung oleh ASEAN USAID Partnership Program menggelar pertemuan The Fourth Bali Work Plan Multi-Sectoral Task Force dan The Fourth ASEAN Partners Meeting for the Implementation of the Bali Work Plan 2019-2025. Selanjutnya, Kepala BNPT melakukan audiensi dengan Menko Polhukam untuk membahas terkait penguatan kolaborasi dalam program penanggulangan terorisme. Untuk meningkatkan upaya pencegahan radikalisme terorisme di wilayah Papua, BNPT membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT Papua Barat Daya. Halo, apa kabar Sobat Damai? BNPT Update kembali hadir menyapa Anda untuk menyajikan rangkaian informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya Indira Dewi dan berikut BNPT Update selengkapnya. Berita pertama, dalam rangka memperkuat keberlanjutan Bali Work Plan, SOMTIS Indonesia bekerjasama dengan BNPT yang didukung oleh ASEAN USAID Partnership Program menggelar pertemuan The Fourth Bali Work Plan Multi-Sectoral Task Force dan The Fourth ASEAN Partners Meeting for the Implementation of the Bali Work Plan 2019-2025 di Bali. SOMTIS Indonesia yang diketuai oleh Polri bekerja sama dengan BNPT yang didukung oleh ASEAN USAID Partnership Program menggelar pertemuan The Fourth Bali Work Plan Multi-Sectoral Task Force dan The Fourth ASEAN Partners Meeting for the Implementation of the Bali Work Plan 2019 hingga 2025 di Bali pada 25 hingga 26 September 2024. Pertemuan ini dipimpin oleh Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT RI, Andika Krisna Yudanto, selaku Chair of SOMTIS Working Group on Counterterrorism dan dihadiri oleh perwakilan SOMTIS negara-negara ASEAN, Badan Sektoral ASEAN, Mitra Dialog dan Pembangunan, entitas PBB, serta organisasi internasional terkait. Dalam kesempatan ini, para peserta memaparkan terkait keberhasilan dan tantangan dalam implementasi Bali Work Plan. Selain itu, peserta juga membentuk focus group discussion untuk memberikan usulan terkait Bali Work Plan fase selanjutnya. Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT RI Andika Krisna Yudanto menyatakan, hingga kini implementasi Bali Work Plan di kawasan ASEAN terus mengalami peningkatan. Hal ini dilihat berdasarkan adanya peningkatan aktivitas serta dampak yang terjadi di ASEAN. Jadi Bali Work Plan itu dari 117 kegiatan, sudah 63 kegiatan yang dilaksanakan dari 2019 sampai 2024. Jadi dampak yang baik dari pelaksanaan Bali Work Plan ini menunjukkan bahwa sectoral body tidak hanya dilaksanakan oleh SOMTIS tapi juga bersama dengan badan sektoral lain di ASEAN. Jadi bukan hanya menyangkut masalah politik dan keamanan, tapi dengan juga ada keikutsertaan dari sectoral body yang ada di sosial budaya. Datanya menyebutkan bahwa sebetulnya ASEAN itu sendiri tingkat ancaman terorisme berkurang dari sisi serangan terorisme dan juga kejadian terorismenya. Nah, dengan adanya Bali Work Plan ini justru memberikan means atau alat untuk bagaimana ASEAN bisa bekerja sama untuk menanggulangi isu-isu residual yang terkait dengan ekstremisme berbasis kekerasan maupun terorisme. Sementara itu, Deputy Director USAID ASEAN Office, Kathy Tin, menyampaikan akan terus mendukung ASEAN dan juga mitra ASEAN untuk terus mengimplementasikan Bali Work Plan dalam rangka mengatasi tantangan ekstremisme kekerasan dan juga menjaga stabilitas dan keamanan kawasan. Collaboration and commitment have been instrumental in advancing our shared goals, which is
security, which is stability that will lead to more prosperity. And those three elements are intrinsically linked together. You cannot have prosperity without security and stability. And that is what the Bali Work Plan offers. And this is why we're supporting and here today to support the chair and his committee on the Bali Work Plan. The United States remains committed to supporting ASEAN and engaging and collaborating with other partners to ensure the successful implementation of the Bali Work Plan. I underscore the need for close coordination among all relevant ASEAN sectorial bodies, organs, entity, and our esteemed dialogue and external partners. By working together, we can effectively address the challenges of preventing and countering violent extremism and ensure the successful implementation of this work plan. Dalam kesempatan ini, pemerintah Indonesia juga menyelenggarakan ASEAN UK Regional Workshop Series on Counter-Terrorism and Violent Extremism. Lokakarya yang didukung pemerintah Inggris tersebut merupakan kolaborasi yang selaras dengan implementasi Bali Work Plan 2019 hingga 2025. Untuk meningkatkan upaya pencegahan radikalisme terorisme di wilayah Papua, BNPT membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT Papua Barat Daya. Berikut informasi selengkapnya. Dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan radikalisme terorisme di wilayah Papua, BNPT membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT Papua Barat Daya. Guna mempersiapkan pembentukan FKPT tersebut, BNPT melalui Kedeputian Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi melakukan rangkaian audiensi dengan unsur Forkopimda Provinsi Papua Barat Daya pada 24 hingga 27 September 2024. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Maijen TNI Rudi Widodo, menyatakan bahwa pembentukan FKPT Papua Barat Daya perlu dilakukan. Sebagai mitra strategis BNPT, FKPT berfungsi sebagai perpanjangan tangan BNPT dalam menjalankan berbagai program pencegahan terorisme di daerah. Kita silaturahmi kepada para Forkopimda, ada Pak Danrem, kemudian Kapolres, Gubernur Papua Barat Daya, dan juga mungkin dari Kesbangpolnya dan beberapa komponen lainnya dalam rangka mempersiapkan untuk pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. FKPT merupakan mitra strategis BNPT yang melakukan tugas-tugas di lapangan dalam mengoordinasikan bidang pencegahan yang meliputi kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Pembentukan FKPT Papua Barat Daya tersebut mendapat dukungan penuh dari para unsur Forkopimda, salah satunya adalah Danrem 181 PVT, Brigjen TNI Totok Sutriyono. Jadi dengan adanya nanti akan dibentuknya FKPT di wilayah Provinsi Papua Barat ini, saya yakin ini bisa untuk mencegah adanya tadinya disampaikan oleh Bapak Deputi, itu bisa mencegah radikalisasi ataupun adanya terorisme di wilayah Papua Barat Daya. Ini sangat penting, sehingga nanti kita komunikasikan dengan Forkopimda, siapa-siapa orang-orang yang akan ditunjuk sebagai yang memasuki dalam organisasi FKPT ini. Selain melakukan rangkaian audiensi dengan Forkopimda, dalam mempersiapkan pembentukan FKPT Papua Barat Daya ini, BNPT juga menggelar kegiatan fokus group discussion dengan melibatkan unsur masyarakat setempat dalam upaya pencegahan paham radikal terorisme. Selanjutnya, kegiatan ditutup dengan pratinjol terkait pembentukan FKPT Papua Barat Daya. Dalam kunjungan kerja di Nusa Tenggara Barat, Sekretaris Utama BNPT melakukan koordinasi terkait pembangunan BLK pada pondok pesantren di Kota Bima dan Dompu. Pembangunan BLK tersebut bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas generasi muda, khususnya peserta didik di pondok pesantren.
Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Sinergisitas Antar Kementerian Lembaga melakukan kunjungan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait pembangunan balai latihan kerja di pondok pesantren di Kota Bima dan Dompu pada 27 September 2024. Pembangunan balai latihan kerja di pondok pesantren tersebut merupakan salah satu wujud kehadiran negara dalam memfasilitasi peningkatan kapasitas generasi muda, khususnya peserta didik di pondok pesantren. Dalam kesempatan ini, Sekretaris Utama BNPT berharap kehadiran balai latihan kerja tersebut dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi para santri dalam peran mengkampanyekan pesan perdamaian. Saya berharap dengan adanya BLK komunitas ini, nantinya para pengurus dan santri pondok pesantren As-Siddiqiyah akan semakin kreatif dan inovatif dalam mengkampanyekan pesan-pesan perdamaian yang menjadi inti dari ajaran Islam, rahmatan lil alamin. Dihadirkannya balai latihan kerja ini, pondok pesantren diharapkan dapat semakin berkembang dan melahirkan santriwan dan santriwati unggul yang akan menjadi agen-agen perdamaian. Dalam rangka memperkuat kolaborasi dalam penanggulangan terorisme, BNPT dan Densus 88 menggelar pertemuan untuk membahas program pencegahan dan deradikalisasi. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Densus 88 Anti Teror Polri melaksanakan pertemuan dalam rangka memperkuat kolaborasi penanggulangan terorisme, khususnya dalam program pencegahan dan deradikalisasi. Digelar pada 30 September 2024 di Jakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala BNPT, Komjen Pol Edi Hartono, beserta jajaran, dan Kadensus 88 Irjen Pol Sentot Prasetyo beserta jajaran. Menurut Kepala BNPT, untuk mengoptimalkan program deradikalisasi, dibutuhkan sebuah sinergi agar data dan informasi yang dihasilkan tepat dan dapat digunakan untuk penanganan selanjutnya. Sementara itu, Kadensus 88 berharap melalui penguatan kolaborasi ini dapat meningkatkan keamanan masyarakat dari ancaman terorisme. Penguatan sinergi kedua lembaga anti terorisme ini diharapkan semakin meningkatkan keamanan nasional, yaitu terciptanya bangsa Indonesia yang aman dari ancaman terorisme. Kepala BNPT Komjen Pol Edi Hartono melakukan audiensi dengan Menko Polhukam Hadi Cahyanto untuk membahas terkait penguatan kolaborasi dalam program penanggulangan terorisme. Kepala BNPT Komjen Pol Edi Hartono beserta jajaran melakukan audiensi dengan Menko Polhukam Hadi Cahyanto di kantor Kemenko Polhukam pada 2 Oktober 2024. Di hadapan Menko Polhukam, Kepala BNPT menyampaikan pentingnya memperkuat sinergi kolaboratif dalam upaya penanggulangan terorisme. Salah satunya adalah Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme atau RANPE. Kegiatan audiensi dengan Pak Menko Polhukam untuk kami izin melaporkan sebenarnya tentang sudah pelaksanaan serah terima jabatan, kemudian minta arahan beliau tentang kedepannya bahwa BNPT harus kolaboratif ya dalam penanggulangan terorisme, sehingga amanat Undang-Undang Nomor 5 2018 bahwa negara harus hadir dan kewajiban untuk melakukan pencegahan terorisme itu terlaksana dengan baik. Ya, contohnya kayak RANPE ya, penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan mengarah ke terorisme. Hingga saat ini kerja kolaboratif RANPE telah menunjukkan efektivitas dalam penanggulangan terorisme. Salah satunya adalah tidak adanya aksi terorisme di sepanjang tahun 2023 hingga saat ini. Hal ini berdasarkan catatan Global Terrorism Index tahun 2024. Untuk itu BNPT berkomitmen akan terus memperkuat kerjasama multi pihak dalam menjalankan program penanggulangan terorisme di Indonesia. Guna memperkuat sinergisitas kementerian lembaga dalam penanggulangan terorisme, Kepala BNPT Komjen Pol Edi Hartono beserta jajaran melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra.
Dalam rangka memperkuat sinergisitas kementerian lembaga dalam penanggulangan terorisme, Kepala BNPT Komjenpol Edi Hartono beserta jajaran melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra di kantor Kementerian Pertahanan pada 3 Oktober 2024. Dalam pertemuan ini, Kepala BNPT menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertahanan atas kerjasama yang telah terjalin pada berbagai sektor, salah satunya adalah pada bidang pengembangan sumber daya manusia di lingkungan BNPT. Selain itu, Kepala BNPT juga mengajak Kementerian Pertahanan untuk terus meningkatkan sinergi dalam upaya penanggulangan terorisme. Kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pertahanan yang memang secara formil sudah melakukan kerjasama MOU di tahun 2021 tentang khususnya pembinaan kesadaran bela negara, sehingga beberapa 4 angkatan ya dari ASN dari BNPT menggunakan fasilitas dari pertahanan. Nah, ini yang terus dikembangkan juga dengan seminar-seminar tentang wawasan kebangsaan. Ini penting sehingga konteks pencegahan terorisme kepada masyarakat dengan cinta tanah air itu tetap ditumbuh kembangkan kepada generasi muda Indonesia. Bahwa terus ke depan kita melakukan sinergi ya untuk melakukan konteks pencegahan penanggulangan terorisme. Dan PE justru itulah nanti seluruh dengan kemampuan yang ada BNPT kolaboratif ya dalam penanggulangan terorisme bersama Kementerian Lembaga. Jalinan kerjasama antara BNPT dengan Kementerian Pertahanan pada pelaksanaan kegiatan sinergisitas antar kementerian lembaga dalam program penanggulangan terorisme telah terjalin sejak tahun 2021 melalui Dirjen Strategi Pertahanan. Pastikan gelaran Pekan Paralimpiade Nasional atau Peparnas 2024 aman dari ancaman radikalisme terorisme. BNPT menghadiri pembukaan Peparnas di Solo, Jawa Tengah. Sebagai anggota Satuan Tugas Pengawalan Penyelenggaraan Peparnas ke-17 tahun 2024, BNPT melakukan peninjauan posko pengamatan serta melaksanakan rapat koordinasi internal di Solo, Jawa Tengah. Dilaksanakan pada 5 Oktober 2024, rangkaian kegiatan ini dihadiri oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Maijen TNI Rudi Widodo beserta jajaran. Dalam kegiatan ini, Rudi Widodo memastikan bahwa segala persiapan pengamanan sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, persiapannya dengan sebaik-baiknya kita siapkan segala sesuatunya yang termasuk gelar operasinya dan dari hasil pelaksanaan asesmen yang sudah kita laksanakan. Baik itu asesmen kepada objek vital strategis dan transportasi, dan juga asesmen sistem keamanan lingkungan umum ataupun venue yang akan digunakan untuk pelaksanaan Peparnas besok. Dari pemantauan dan pelaksanaan investigasi di lapangan serta surveillance yang sudah dilakukan teman-teman, alhamdulillah sampai saat ini belum ditemukan adanya potensi ancaman ataupun gangguan yang akan terjadi. Tetapi tetap kita selalu waspada, kita tetap gelar sesuai dengan SOP pelaksanaan pengamanan tersebut. Keterlibatan BNPT dalam ajang olahraga nasional untuk atlet dengan disabilitas ini dilaksanakan berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2024, di mana BNPT dimandatkan sebagai anggota Satuan Tugas Pengawalan Penyelenggaraan Peparnas ke-17 tahun 2024. Dalam rangka mendukung pengamanan gelaran Peparnas 2024 aman dari ancaman terorisme, BNPT lakukan pra-audit standar minimum pengamanan Alila Solo Hotel yang menjadi akomodasi resmi dalam gelaran Peparnas 2024. Guna mendukung pengamanan gelaran Pekan Paralimpiade Nasional atau Peparnas 2024, BNPT melalui Subdit Pengamanan Lingkungan Direktorat Perlindungan melaksanakan sosialisasi dan pra-audit standar minimum pengamanan di Alila Solo Hotel Jawa Tengah pada 3 Oktober 2024. Menjadi akomodasi resmi dalam gelaran Peparnas, lingkungan dan pengelola Alila Solo Hotel diharapkan bersih dari potensi ancaman radikalisme dan terorisme.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Perlindungan BNPT, Brigjen Pol Imam Margono. Betul-betul BNPT harus memastikan bahwa orang-orang yang mengelola itu tidak ada kaitannya ataupun tidak memiliki paham-paham, kalau gampangnya saya sebut paham-paham radikal yang ada di negara kita. Sementara itu, General Manager Alila Solo Hotel Emrit Guru menyampaikan bahwa presentasi dari BNPT sangat informatif, sehingga pihak hotel dapat belajar banyak tentang bagaimana mencegah terjadinya radikalisme dan terorisme. I believe this is my first assessment since I moved to Solo. I've done quite a few in Bali during my time over there. It is very informative. The overall presentation in terms of the content, the visuals was very well done, right? And it was also very interactive, so our team could learn a lot. Kegiatan pra-audit ini meliputi observasi lapangan, mulai dari pengecekan pengamanan perimeter luar, perimeter dalam, serta pengecekan dokumen pendukung proses pengamanan hotel. Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang pedoman pelindungan sarana prasarana objek vital yang strategis dan fasilitas publik dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Dalam hal ini, BNPT memiliki tugas memberikan perlindungan terhadap kegiatan-kegiatan berskala nasional maupun internasional dari ancaman tindak pidana terorisme. Dalam upaya pemberdayaan ekonomi keluarga mitra deradikalisasi, BNPT bersinergi bersama BBPBAT, Kementerian Kelautan dan Perikanan, memberikan bantuan benih ikan kepada keluarga mitra deradikalisasi di Boyolali, Jawa Tengah. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersinergi dengan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar atau BBPBAT Sukabumi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, memberikan bantuan benih ikan kepada keluarga mitra deradikalisasi di Waduk Cengklik, Boyolali, Jawa Tengah. Digelar pada 4 Oktober 2024, kegiatan ini bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi keluarga mitra deradikalisasi dan juga masyarakat sekitar. Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas BNPT, Brigjen Pol Tejo Wijanarko menyatakan bahwa sinergi antara BNPT dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan ini sebagai wujud kehadiran negara dalam upaya membangun kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan mitra deradikalisasi maupun masyarakat sekitar. Tentu tujuannya yang pertama memang dari BNPT juga dari KKP ini kan bagian dari negara. Negara itu harus hadir di tengah-tengah masyarakat, siapapun dia, termasuk mitra-mitra kita, termasuk saudara-saudara kita yang merupakan napiter. Kenapa itu dulu bisa terjadi? Barangkali juga karena pemerintah belum begitu hadir menyentuh mereka, sehingga kita dari hari ke hari kita evaluasi. Disitulah perlunya kehadiran kita, negara, di tengah-tengah mereka, dan hari ini kita tunjukkan, kita buktikan bahwa negara hadir dan kita bisa bertemu dengan teman-teman kita yang dulunya orang-orang yang barangkali salah jalan, katakanlah, dan alhamdulillah sekarang sudah dipastikan merah putih NKRI. Sementara itu, PLH Kepala BBPBAT Sukabumi, Muhammad Nurdin berharap bantuan benih ikan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh mitra deradikalisasi dan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Harapannya adalah perkembangan dari kegiatan ini, masyarakat bisa memanfaatkan benih dari kami. Tentu saja harapan kita ke depan adalah ikan ini bisa tumbuh dan berkembang dan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara BNPT dan Kementerian Kelautan dan Perikanan ini merupakan upaya penanggulangan terorisme dengan pendekatan lunak melalui peningkatan kesejahteraan. Sehingga diharapkan para mitra deradikalisasi dan masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh paham radikal terorisme. Dan sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, kami akan menghadirkan rangkaian informasi kegiatan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di berbagai wilayah di Indonesia, diantaranya di Jakarta, Jawa Tengah, Aceh, dan Kalimantan Barat.
Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi kanal YouTube kami di BNPT TV. Saya Indra Dewi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Salam Indonesia damai, Indonesia harmoni, Indonesia tanpa kekerasan. Perkuat ketahanan desa dari pengaruh radikalisme, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT Jawa Tengah menggelar kenduri bertajuk Kenduri untuk mewujudkan desa siaga dengan resiliensi pada 25 September 2024 di Pekalongan, Jawa Tengah. Dalam kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran pemerintah Kota Pekalongan dan sejumlah unsur masyarakat setempat. Di waktu yang sama, FKPT Aceh menggelar kegiatan bertajuk Smart Indonesiaku, Bersatu Bangsaku, Sehat Mental Keluarga, Cerdas dan Tangguh di Aula Kantor Wali Kota Sabang yang dihadiri oleh ratusan remaja, anak dan orang tua di Kota Sabang. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan keluarga sebagai benteng utama dalam melawan paham-paham radikal. Sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan masyarakat Jakarta dari pengaruh paham radikal terorisme, BNPT melalui FKPT DKI Jakarta menggelar kegiatan Kenali dan Peduli Lingkungan Sendiri atau Kenduri, bertema Kenduri untuk mewujudkan desa siaga dengan resiliensi. Kegiatan yang digelar pada 26 September 2024 di Aula Kelurahan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat ini diisi dengan sosialisasi terkait dengan pencegahan terorisme. Dalam kegiatan ini, turut dihadiri oleh jajaran Kecamatan Grogol, berbagai elemen masyarakat wilayah Kelurahan Grogol, Petamburan. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT Kalimantan Barat melakukan mitigasi terorisme untuk mencegah penyebaran paham radikal terorisme di kalangan pelajar dan keluarga melalui kegiatan Smart Bangsaku, Bersatu Indonesiaku. Mengangkat tema sehat mental, keluarga cerdas dan tangguh, kegiatan ini digelar di Aula Kartini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang pada 28 September 2024.